English from Australia, pelajaran nomor 11. Hello listeners. Saudara pendengar, dalam pelajaran hari ini, pertama-tama kita akan melatih beberapa cara lain untuk menunjukkan milik atau kepunyaan dalam bahasa Inggris. Apakah saudara masih ingat contoh-contoh berikut dari pelajaran yang lalu? Ewan is my friend. Mr. Smart is my lecturer. His name is Mr. Smart. Anne Smart is his wife. Dan inilah Iwan. Halo Iwan. Hello, Rudy. Hello, Chris. How are you going? Fine, thanks. What's your name? My name? Yes. What's your name? Iwan. My name is Iwan. Chris, are you okay? Of course. I'm fine. Kami sedang berlatih menyatakan milik dalam bahasa Inggris dengan kata-kata My, your, his. Oh, I see. Saudara pendengar, sekarang akan kita bicarakan suatu cara lain untuk menunjukkan milik. Dengan cara ini, kita pakai huruf S yang dalam bahasa tertulis dipisahkan dari pemilik oleh tanda koma di atas. Bunyi huruf S kita tambahkan pada akhir suatu kata untuk menunjukkan bahwa sesuatu adalah miliknya. Coba dengarkan keterangan tentang Don berikut ini. Jane is his wife. Or, Jane is Don's wife. Jane is Don's wife. Kalimat tadi berarti bahwa Jane adalah istri Don. Dan tentu saja Don suami Jane. Coba dengarkan. Don is Jane's husband. Don is Jane's husband. Don's. Jane's. Jane is Don's wife. Don is Jane's husband. Jane is his wife. Don is her husband. Thanks, Chris. Mari kita bicarakan tentang beberapa orang lainnya beserta milik mereka. Pertama-tama, Mr. Smart. Dengarkan. Mr. Smart's house. His house. Mr. Smart's wife. Mr. Smart's friends. Mr. Smart's students. Apakah saudara mendengar bunyi pada akhir kata Mr. Smart's? Bunyi tersebut adalah bunyi S yang berdesis. Coba dengarkan. Mr. Smart's house. Mr. Smart's house. Sekarang akan kita bicarakan seorang lain, Don. Don's house. Don's wife. Don's garden. Don's job. Don's friends. Dalam contoh tadi, dengarkan lagi bunyi yang terakhir. Kali ini bunyi tersebut adalah bunyi Z yang berdengung. Don's garden. Don's garden. Sekarang, coba dengarkan kalimat-kalimat berikut dari Chris, Don, dan Jane. Ewan is my friend. Chris is Ewan's friend. Don is my husband. Don is Jane's husband. Jane is my wife. Jane is Don's wife. Don, is she your friend? Ewan, is she Don's friend? My friend? Of course Jane is my friend. Yes, Jane is Don's friend too. Chris sedang menggoda Don. Jane, istri Don, yang tentunya merupakan temannya juga. Sekarang, coba saudara ucapkan kalimat-kalimat berikut sesudah Don. Jane's husband. Jane's friend.
Jane's brother. Sekarang, coba dengarkan kalimat yang lebih panjang. I'm Jane's husband. Coba ucapkan sesudah Don. I'm Jane's husband. Sekarang, coba ulangi contoh-contoh berikut ini. Chris is Jane's brother. Helen is Jane's sister. Iwan is Jane's friend. Saudara pendengar, kali ini latihannya agak berbeda. Coba dengarkan. Jane is my wife. Iwan is my friend. Jones is my surname. Apakah saudara masih ingat bahwa kalimat Scott is my surname artinya Scott adalah nama keluarga saya? Baiklah. Sekarang coba saudara terangkan mengenai orang-orang atau benda-benda yang ada hubungannya dengan Don. Dengarkan yang dikatakan Don dan ubahlah kalimatnya dengan memakai kata Don's. Jones is Don's surname. Chris akan memberikan jawaban yang betul. Jangan lupa mengulangi jawaban itu. Siap? Jane is my wife. Jane is Don's wife. Iwan is my friend. Iwan is Don's friend. Jones is my surname. Jones is Don's surname. Sekarang, coba saudara terangkan hubungan antara orang-orang ini. Coba dengarkan dulu contoh ini. Don and Jane. Don is Jane's husband. Coba saudara ucapkan kalimat tadi. Sekarang, coba beberapa contoh lagi. Dan ulangilah jawaban yang betul sesudah Chris. Don and Jane. Don is Jane's husband. Helen and Jane. Helen is Jane's sister. Iwan and Mr. Smart. Iwan is Mr. Smart's student. Iwan and Jane. Iwan is Jane's friend. Mr. Smart and Iwan. Mr. Smart is Iwan's lecturer. Saudara pendengar, berikut ini akan kami berikan sebuah kata baru. Negara dalam bahasa Inggris ialah Country. Country. coba ucapkan sesudah Chris. Country. Sekarang, coba yang berikut ini dan ulangilah jawaban yang betul sesudah saudara mendengarnya. Indonesia and Iwan. Indonesia is Iwan's country. Listeners, what about Australia and Helen? Australia is Helen's country. Coba saudara dengarkan beberapa kalimat tentang Iwan. Perhatikan juga bunyi z yang berdengung. I'm Iwan's friend. I'm Iwan's friend. And I'm Iwan's friend. And I'm Iwan's friend too. What about you?
Apakah tadi saudara mengatakan, I'm Iwan's friend too? bagus. Iwan banyak temannya, bukan? Sekarang mari kita beristirahat sebentar. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan latihan mengenai cara menunjukkan kepunyaan. Kita akan berbicara tentang Chris. Misalnya, Chris's friend. dalam contoh tadi, kita harus berhati-hati dengan ucapannya. Karena kata Chris berakhir dengan bunyi s. Dan kemudian kita tambahkan bunyi lain, yaitu Is. Jane akan mengucapkan beberapa kalimat yang mengandung bunyi tadi. Coba dengarkan. Chris's friend. Chris's friend. Iwan is Chris's friend. Sekarang coba saudara ulangi sesudah Jane. Iwan is Chris's friend. Saudara pendengar, bunyi tadi merupakan bunyi tambahan. Coba ucapkan lagi sesudah Jane. Is. Bagus. Apakah saudara masih ingat ketika Chris harus tinggal di tempat tidur karena sakit? Mulutnya terasa kering, tenggorokannya sakit, matanya terasa panas, dan perutnya sakit sekali. Dia akan berbicara tentang keadaannya lagi dengan Jane. Dia akan memakai kata My untuk menyebutkan apa yang menjadi miliknya. Sedangkan Jane akan memakai, Is. coba dengarkan. My throat is sore. Chris's throat is sore. Apakah saudara-saudara memahami perbedaannya? Chris berbicara tentang dirinya sendiri. Karena itu, dia memakai kata My. Jane tidak berbicara tentang dirinya sendiri, tetapi tentang Chris. Karena itu, dia memakai. Is. Chris's. Coba dengarkan beberapa contoh lagi. My mouth is dry. Chris's mouth is dry. My eyes are hot. Chris's eyes are hot. My stomach is terrible. Chris's stomach is terrible. Jangan lupa bahwa bunyi yang saudara dengar tadi adalah Is. Chris's. saudara pendengar. Coba, apakah saudara dapat berperan sebagai Jane? Chris akan mulai. My mouth is dry. Apakah tadi saudara mengatakan, Chris's mouth is dry. bagus. Coba teruskan dengan beberapa kalimat lagi. Jane akan memberikan jawaban yang betul. Jangan lupa mengulangi jawaban itu. My eyes are hot. Chris's eyes are hot. My throat is sore. Chris's throat is sore. My stomach is terrible. Chris's stomach is terrible. Saudara pendengar, selama ini kita telah berlatih memakai kata Is. dalam kalimat-kalimat seperti Mr. Smart is my friend. biasanya bentuk yang kita pakai adalah salah satu kesingkatan dari kata Is. yaitu Mr. Smart's his lecturer. Or Z. Don's my friend. Or is. Chris's my friend. Tetapi karena kita baru saja berlatih dengan pemakaian yang baru dari bunyi-bunyi tadi, seperti dalam contoh-contoh berikut, Mr. Smart's wife. Or Jane's husband. Or Chris's throat. sampai saat ini kita belum memakai bunyi itu
dengan kedua artinya yang berbeda dalam satu kalimat. Inilah beberapa contoh kalimat yang mengandung kedua arti yang berbeda itu. Perhatikan dengan seksama apa yang dikatakan oleh Don. Anne Smart's Mr. Smart's wife. Helen's Jane's sister. Jane's Helen's sister. Chris's Ewan's friend. Ewan's Chris's friend. Saudara pendengar, kalau kalimatnya ditulis, tentu saja saudara dapat melihat perbedaannya. Tetapi, kalau saudara mendengar kalimat-kalimat itu, saudara harus ingat bahwa huruf S pada akhir kata tersebut dapat mempunyai dua arti yang berlainan. Don akan mengulangi kalimat-kalimat tadi. Setiap kalimat akan diucapkan secara perlahan-lahan. Kemudian dengan lebih cepat, seperti dalam percakapan sehari-hari. Coba dengarkan. Anne Smart is Mr. Smart's wife. Anne Smart's Mr. Smart's wife. Helen is Jane's sister. Helen's Jane's sister. Jane is Helen's sister. Jane's Helen's sister. Chris is Ewan's friend. Chris is Ewan's friend. Sekarang, Don akan mengucapkan contoh-contoh tadi lagi. Sesudah setiap kalimat, dia akan berhenti sebentar supaya saudara dapat mengulanginya. Anne Smart's Mr. Smart's wife. Helen's Jane's sister. Jane's Helen's sister. Chris's Ewan's friend. Saudara pendengar, sekarang kita akan berbicara tentang sebuah kata yang sangat sering dipakai dalam bahasa Inggris. Ejaannya ialah T-H-E, tetapi diucapkan The or the. kata itu kita pakai untuk menunjukkan sesuatu yang tertentu atau khas. Misalnya, di universitas, Chris belajar di perpustakaan. Dalam bahasa Inggris, The library. karena hanya ada satu perpustakaan besar di universitasnya. Chris akan memberikan beberapa contoh lagi. Dengarkan. The library. The kitchen. The garden. Dalam semua contoh tadi, kata itu diucapkan. The. Sekarang, coba dengarkan beberapa contoh lain, di mana kata tadi diucapkan dengan cara yang berbeda. The announcer. The end. Dengarkan lagi contoh-contoh tadi, dan coba apakah saudara dapat menangkap perbedaan ucapan kata tadi. The library. The announcer. The kitchen. The end. The garden. Ejaannya sama, tetapi ucapannya berbeda, bukan? Alasannya ialah, kata itu kita ucapkan The di muka kata yang mulai dengan huruf hidup. Misalnya, end. The end. dan ucapan lain kita pakai kalau kata itu diletakkan di muka kata yang mulai dengan huruf mati. Misalnya, Garden. The garden. coba ulangi ungkapan-ungkapan yang berikut dari Chris. Tirukan juga ucapannya. The announcer. The garden. The end. The library. Saudara pendengar, mari kita tinjau contoh-contoh tadi. The announcer. Dalam kursus kita, hanya ada satu orang penyiar. Jadi,
The announcer. Demikian juga, dalam setiap pelajaran hanya ada satu penutup. Jadi dalam bahasa Inggris, kita mengatakan, The end. dan di rumah Don dan Jane, satu-satunya rumah yang dimilikinya, terdapat The house. And the garden. dalam salah satu pelajaran yang lalu, Don ada di pekarangan dan Jane di dapur. Apakah saudara masih ingat apa yang sedang mereka lakukan? Coba dengarkan. What are you doing? I'm working in the garden. What? I'm in the garden. Working. I'm working in the garden. Rumah biasanya mempunyai sebuah dapur dan sebuah pekarangan. Jane tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Don karena dia sedang mendengarkan radio. Radio dalam bahasa Inggris ialah Radio. tetapi karena hanya ada satu radio dan satu dapur, jadi kita mengatakan The radio. The kitchen. coba dengarkan Chris dan ulangilah. The radio. The kitchen. The garden. Saudara pendengar, mari kita lanjutkan dengan beberapa contoh lain yang memakai kata The. pemimpin negara Australia ialah Perdana Menteri. Dalam bahasa Inggris, The Prime Minister. di Indonesia, pemimpin negara ialah Presiden. Dalam bahasa Inggris, The President. mereka masing-masing tinggal di ibu kota. Dalam bahasa Inggris, The Capital. coba dengarkan Chris. In Australia, the Prime Minister lives in the capital. In Australia, the Prime Minister lives in the capital. In Indonesia, the President lives in the capital. In Indonesia, the President lives in the capital. In Australia, the capital is Canberra. In Indonesia, the capital is Jakarta. Jadi, dalam tiap negara hanya ada satu Perdana Menteri atau Presiden dan satu ibu kota. Karena itu, dalam bahasa Inggris, kita mengatakan The Prime Minister. The President. The Capital. coba ucapkan contoh-contoh tadi sesudah Chris. Jangan lupa mengucapkan bunyi pada akhir kata. The President. The President. The Prime Minister. The capital. Saudara pendengar, berikut ini suatu keadaan yang lain. Siang hari dapat kita bagi dalam 3 bagian, yaitu The morning. Done. The afternoon. Done. The evening. dalam satu hari hanya ada satu morning, hanya satu afternoon, dan hanya satu evening. Jadi dalam bahasa Inggris kita mengatakan The morning. The afternoon. The evening. Sekarang akan saudara dengar beberapa kalimat lengkap dari Chris. Dia akan mengatakan apa yang dilakukannya setiap hari Sabtu. Dia akan memakai kata In. yang artinya pada dan kata Relax. yang berarti bersantai. Coba dengarkan. I study in the morning. I relax in the afternoon. I study in the evening. Listen again. I study in the morning. I relax in the afternoon. I study in the evening. Chris akan mengucapkan kalimat-kalimat tadi lagi. Coba ulangi. I study in the morning. I relax in the afternoon. I study in the evening.
Saudara pendengar, saat ini Chris dan Iwan ada di rumah Don dan Jane. Mereka sedang minum teh di kamar makan bersama Jane, sedangkan Don sedang mencuci piring di dapur. Iwan's cup is empty. Oh, and your cup's empty too, Chris. More tea, Iwan? Yes, please. Chris? Yes, please, Jane. Don, get the teapot, please. It's in the kitchen. Okay. Oh, and the milk jug's empty. And the milk. It's in the refrigerator. In the refrigerator? The teapot? The teapot is on the table. The milk is in the refrigerator. Yes, okay. Oh, dear. Don's hands are wet. Don! What? Oh. The milk isn't in the refrigerator. It's on the floor. Get the mop and a bucket. I think afternoon tea is the wife's job, Iwan. The husband's job is washing dishes. Saudara pendengar, dalam percakapan tadi ada beberapa benda yang disebutkan. Dan di situ hanya terdapat satu dari tiap-tiap benda tersebut yang didahului dengan kata the. Mari kita dengarkan lagi percakapan tadi, dalam mana akan disebut beberapa benda. Dapatkah saudara mengenal 9 di antaranya? Iwan's cup is empty. Oh, and your cup is empty too, Chris. More tea, Iwan? Yes, please. Chris? Yes, please, Jane. Don, get the teapot, please. It's in the kitchen. Okay. Oh, and the milk jug's empty. And the milk, it's in the refrigerator. In the refrigerator? The teapot? The teapot is on the table, and the milk is in the refrigerator. Yes, okay. Oh, dear. Don's hands are wet. Don? What? Oh. The milk isn't in the refrigerator. It's on the floor. Get the mop and a bucket. I think afternoon tea is the wife's job, Iwan. The husband's job is washing dishes. Nah, saudara pendengar, sudah tiba saatnya kami minta diri. Jangan lupa membaca bagian yang berjudul sesudah siaran dari pelajaran tadi dalam buku saudara. Dan pelajarilah bagian yang berjudul sebelum siaran dari pelajaran berikutnya, yaitu nomor 12. Dan sekarang saya ucapkan sampai berjumpa kembali.